Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga menghadirkan tantangan baru, baik dalam hal perawatan maupun reparasi. Meskipun banyak memulai usaha jasa servis elektronik bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, sebelum terjun ke dalam bisnis ini, ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan agar usaha Anda bisa berjalan dengan sukses. Berikut adalah KBLI terkait usaha layanan perbaikan gadget. Untuk menjadi catatan bahwa seluruh bidang usaha dalam ruang lingkup kegiatan KBLI ini diwajibkan untuk bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi elektronik dan gadget telah menjadi salah satu pendorong utama kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Dari smartphone yang semakin canggih hingga perangkat rumah pintar yang mempermudah aktivitas sehari-hari, inovasi dalam bidang elektronik dan gadget tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Perangkat elektronik dan gadget telah mengalami evolusi pesat, menggabungkan teknologi terbaru dengan desain yang semakin efisien dan fungsional. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga menghadirkan tantangan baru, baik dalam hal perawatan maupun reparasi. Meskipun banyak teknologi yang menawarkan kemudahan, kerusakan atau malfungsi pada perangkat tersebut dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam aktivitas sehari-hari, serta menambah biaya yang tidak diinginkan bagi pengguna. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Jasa perbaikan gadget saat ini menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini karena hampir setiap orang memiliki smartphone, laptop, atau perangkat elektronik lainnya. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat elektronik, permintaan akan jasa servis elektronik pun semakin tinggi. Memulai usaha jasa servis elektronik bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, sebelum terjun ke dalam bisnis ini, ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan agar usaha Anda bisa berjalan dengan sukses. Jasa reparasi elektronik termasuk jenis usaha berbasis skill. Modal utamanya adalah keahlian handal dan pelayanan prima. Modal awal berupa uang yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini relatif kecil. Untuk memulai usaha reparasi gadget, beberapa keahlian penting yang perlu dimiliki adalah pengetahuan teknis. Memahami cara kerja berbagai gadget seperti smartphone, tablet, dan laptop. Ini mencakup pengetahuan tentang komponen internal, sistem operasi, dan perangkat keras. Kemampuan diagnostik. Mampu mengidentifikasi masalah dan kerusakan pada gadget secara akurat. Keterampilan perbaikan dan penggunaan alat. Kemampuan untuk mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak, seperti layar, baterai, dan konektor serta menggunakan alat dan peralatan reparasi juga sangat penting. Pembaruan pengetahuan. Terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru di dunia gadget agar selalu up to date. Manajemen bisnis. Kemampuan untuk mengelola inventaris, layanan pelanggan, dan aspek administratif lainnya dari usaha reparasi. Macam-macam jasa servis elektronik. Berikut adalah beberapa macam jasa servis elektronik yang umumnya tersedia. Jasa perbaikan smartphone. Layanan ini menyediakan perbaikan dan perawatan pada smartphone, mulai dari penggantian baterai, layar, hingga perbaikan software. Jasa perbaikan laptop. Jasa ini menyediakan perbaikan dan pemeliharaan pada laptop, seperti perbaikan motherboard, penggantian keyboard, layar, atau baterai. Jasa perbaikan komputer. Layanan ini meliputi perbaikan dan perawatan pada komputer desktop, termasuk perbaikan hardware, penggantian hard disk, atau upgrade hardware. Jasa perbaikan televisi. Jasa servis elektronik ini menyediakan perbaikan dan perawatan pada televisi, seperti perbaikan suara, gambar, atau penggantian komponen yang rusak. Jasa perbaikan kamera. Jasa ini menyediakan perbaikan dan pemeliharaan pada kamera, seperti perbaikan lensa, penggantian baterai, atau perbaikan flash. Jasa perbaikan printer. Layanan ini meliputi perbaikan dan pemeliharaan pada printer, seperti perbaikan koneksi, penggantian toner, atau perbaikan komponen printer yang rusak. Jasa perbaikan peralatan elektronik lainnya.
Jasa servis elektronik juga dapat menyediakan perbaikan dan pemeliharaan pada perangkat elektronik lainnya seperti sound system, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Sebelum membahas KBLI apa yang terkait dengan usaha jasa perbaikan gadget, sesuai dengan video kami sebelumnya, terkait dengan jenis usaha UMKM populer di tahun ini, kami telah menyarankan sebaiknya bentuk badan usaha yang nantinya dimiliki oleh sahabat hakim membaca adalah berbentuk perseroan terbatas. Untuk memahami kenapa perseroan terbatas, sahabat hakim membaca dapat menonton video kami sebelumnya. Terkait dengan izin, sebelumnya kita harus mengetahui KBLI apa saja yang mencakup usaha layanan perbaikan gadget. Berikut adalah KBLI terkait usaha layanan perbaikan gadget. KBLI 95110, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya. Kelompok ini mencakup komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner barcode, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine, terminal point of sale, yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam atau PDA. Adapun skala usaha yang dibutuhkan dari KBLI ini adalah: untuk skala usaha dari mikro sampai dengan menengah, tingkat risikonya adalah rendah, sehingga yang dibutuhkan hanya NIB saja. Untuk skala besar memiliki tingkat risiko menengah rendah di mana membutuhkan NIB dan sertifikat standar. KBLI 95120, reparasi peralatan komunikasi. Kelompok ini mencakup reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel, telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan, reparasi perangkat telekomunikasi kabel, mesin fax, pesawat telepon analog, ADSL, HDSL, PABS, modem, router, broadcast, reparasi peralatan transmisi berbasis kabel, sentral telepon analog, reparasi perangkat transmisi radio, microwave link, studio to transmitter link (STL), transhorizon link, tropos charter, reparasi radio dua arah. Komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walkie-talkie, dan reparasi perangkat pengirim dan atau penerima radio, transceiver, perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV, smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video. Untuk menjadi catatan bahwa seluruh bidang usaha dalam ruang lingkup kegiatan KBLI ini diwajibkan untuk bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Adapun skala usaha yang dibutuhkan dari KBLI ini adalah: untuk skala usaha dari mikro sampai dengan menengah, tingkat risikonya adalah rendah, sehingga yang dibutuhkan hanya NIB saja. Untuk skala besar memiliki tingkat risiko menengah rendah di mana membutuhkan NIB dan sertifikat standar. KBLI 95220, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun. Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan, AC, setrika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya. Seluruh bidang usaha dalam ruang lingkup kegiatan KBLI ini diwajibkan untuk bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Adapun skala usaha yang dibutuhkan dari KBLI ini adalah: untuk skala usaha dari mikro sampai dengan menengah, tingkat risikonya adalah rendah, sehingga yang dibutuhkan hanya NIB saja. Untuk skala besar memiliki tingkat risiko menengah rendah di mana membutuhkan NIB dan sertifikat standar. Berikut adalah tips untuk memulai layanan perbaikan gadget. Identifikasi kebutuhan pasar. Lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di sektor layanan elektronik. Telusuri tren dan perubahan dalam teknologi, serta cari tahu kelemahan atau kesenjangan dalam layanan yang saat ini tersedia.
Identifikasi kebutuhan pasar. Lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di sektor layanan elektronik. Telusuri tren dan perubahan dalam teknologi, serta cari tahu kelemahan atau kesenjangan dalam layanan yang saat ini tersedia. Tawarkan solusi inovatif. Cari cara untuk memberikan solusi inovatif kepada pelanggan. Misalnya, kamu bisa mengembangkan metode perbaikan atau modifikasi yang lebih efisien atau ramah lingkungan, atau menawarkan layanan tambahan seperti konsultasi teknis atau pemeliharaan preventif. Prioritaskan layanan pelanggan. Berikan pelayanan pelanggan yang unggul dengan merespons dengan cepat terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan, serta memberikan pengalaman yang ramah dan profesional dalam setiap interaksi. Jalin kemitraan dan jaringan. Jalin kemitraan dengan produsen perangkat elektronik atau toko elektronik lokal untuk memperluas jaringan dan memperoleh sumber pasokan yang andal. Selain itu, bergabunglah dengan organisasi atau komunitas industri untuk memperluas jejaring dan mendapatkan dukungan. Tingkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme. Pastikan tim kamu untuk terus mengembangkan kemampuan teknis dan profesionalisme mereka melalui pelatihan dan sertifikasi. Hal ini akan meningkatkan reputasi usaha yang sedang dijalankan sebagai penyedia layanan elektronik yang andal dan berkualitas. Adaptasi dan inovasi terus-menerus. Selalu terbuka terhadap perubahan dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan baru dalam teknologi. Berikut ini adalah keuntungan dan kekurangan memiliki usaha di bidang jasa perbaikan gadget. Keuntungan yang pertama adalah dapat menghemat modal. Usaha ini termasuk salah satu usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar. Kamu mempunyai keahlian dan hobi untuk utak-atik alat elektronik sudah cukup. Kamu bahkan bisa memulai usaha ini hanya dengan bermodalkan Rp500.000 untuk membeli segala bentuk peralatan yang mendukung kinerja kamu. Keuntungan yang berikutnya adalah tidak memerlukan stok barang. Karena produk dari usaha di bidang jasa adalah layanan, sehingga bisnis ini bisa terus berjalan selama ada keterampilan. Hal ini menjadi keuntungan ketika dibandingkan dengan usaha yang menjual produk barang, karena mereka harus menyediakan stok, entah itu barang mentah, setengah jadi atau siap jual. Keuntungan selanjutnya adalah tidak ada pengendapan modal. Hal ini juga menjadi salah satu keuntungan dari usaha di bidang jasa. Karena dengan tidak adanya stok barang, maka tak ada potensi barang yang belum terjual dan menjadi modal yang mengendap. Berbeda dengan usaha di bidang barang yang harus menyediakan stok barang dan berpotensi stok barang belum terjual, akan mengakibatkan biaya cukup besar yang menjadi modal mengendap. Keuntungan selanjutnya adalah tidak ada pengendapan modal. Hal ini juga menjadi salah satu keuntungan dari usaha di bidang jasa. Karena dengan tidak adanya stok barang, maka tak ada potensi barang yang belum terjual dan menjadi modal yang mengendap. Berbeda dengan usaha di bidang barang yang harus menyediakan stok barang dan berpotensi stok barang belum terjual, akan mengakibatkan biaya cukup besar yang menjadi modal mengendap. Kekurangan dari usaha jasa perbaikan gadget yang pertama adalah tantangan dalam strategi promosi. Untuk usaha di bidang jasa, strategi promosi memiliki tantangan tersendiri dan lebih sulit. Jika bisnis di bidang produk bisa menggunakan barang yang dihasilkan sebagai contoh saat promosi, lain hal dengan usaha di bidang jasa. Untuk mengatasi strategi promosi ini, biasanya pelaku usaha jasa menggunakan testimoni dari pelanggan sebagai bahan promosi usaha di bidang jasa yang sedang dikelola. Kekurangan yang berikutnya adalah persyaratan jaminan dan garansi. Memberikan garansi untuk layanan perbaikan dapat menambah beban tanggung jawab jika terjadi masalah di kemudian hari. Hal ini memerlukan manajemen risiko yang baik. Kekurangan yang terakhir adalah perubahan teknologi yang cepat. Teknologi gadget berkembang dengan sangat cepat, sehingga teknisi harus terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini bisa memerlukan pelatihan dan investasi yang signifikan. Sekian informasi mengenai usaha jasa perbaikan gadget. Semoga ini memberikan informasi dan edukasi kepada para sahabat Hakim membaca terkait dengan usaha kreatif yang menguntungkan. Serta video ini dapat menjadi inspirasi kepada sahabat Hakim membaca dimanapun berada yang ingin melakukan usaha tetapi bingung mau usaha apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.